Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, kabar video, dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di rumah jabatan Bupati Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang dengan Pak Bupati Pindrang ke-15, Haji Andi Irwan Hamid Esos, yang sudah berada di samping kanan saya. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Upi. Makasih banyak Pak Bupati atas waktunya. Ya, Tuh. Jadi Pak Bupati ini di Pindrang kerap dipanggil Pung Iwan. Jadi Pung Iwan ya. Ya. Pung Iwan, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa Pindrang akan berulang tahun. Ya. Yang ke-61, 19 Februari. 19 Februari. Kira-kira apa yang akan dipersiapkan Pemda Pindrang menghadapi ulang tahunnya ke-61, apalagi kita tahu persis saat ini situasinya dalam kondisi COVID. Ya Pak Upi. Ya. Memang insya Allah Pindrang ini hari ulang tahun pada tanggal 19 Februari, tepatan hari Jumat. Tentu sangat jauh berbeda perayaan ulang tahun yang sebelum-sebelumnya, apalagi di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentu ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau ulang tahun Pindrang, ini masyarakat kami antusias sekali untuk menyambut dan sekaligus merayakan ulang tahun ini. Karena di dalam masa pandemi, akhirnya ada pembatasan-pembatasan yang kita lakukan. Insya Allah pun nanti hari hanya ini kita laksanakan cuma secara paripurna. Secara paripurna. Dengan sangat terbatas sekali. Virtual juga Pak Bupati? Ada fisik, ada juga virtual. Ada virtual. Paripurnanya sebagian besar anggota DPR, Forkopimda, dan cuma dihadiri kurang lebih 80 orang. 80 orang. Ya, paripurnanya. Selainnya itu virtual. Sepertinya virtual. Jadi ulang tahunnya karena situasi pandemi akhirnya terbatas, dan kemudian apa yang telah dicapai Pak Bupati selama memimpin Pindrang? Karena kita tahu persis Pak Bupati kan menduduki posisi ini tahun 2019. Baru 1 tahun kemudian masuk pandemi. Pas tahun pertama memang pas kita pandemi. Ini masuk tahun kedua. Benar. Insya Allah April nanti ini kan sudah pas 2 tahun kepemimpinan kami. Ada beberapa hal yang kita lakukan sesuai apa yang tertera di visi misi yang telah dituangkan di dalam RPJMD. Ya, itu alhamdulillah dengan sekuat tenaga, semampu kami, walaupun di dalam masa pandemi, alhamdulillah sekian persen juga kita sudah bisa selesaikan. Khususnya di bidang infrastruktur jalan, pertanian, itu PSDA, pengairan, itu hampir-hampir sudah sekian persen kita selesaikan. Jadi meski situasi pandemi, tapi program-program tetap terlaksana Pak Bupati? Terlaksana sebagian. Walaupun ada yang terkena dampak refocusing kemarin, ya ada juga yang tidak terlaksana. Yang terdampak di sektor apa aja Pak Bupati? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau secara umum
dampaknya paling kita di infrastruktur karena direfocusing. Iya, iya. Ya kalau di dampak ekonominya awal-awalnya memang kita tidak terlalu rasakan karena kita ada di sektor pertanian. Ya. Dan alhamdulillah selama masa pandemi pertanian kami ini juga produksinya sangat bagus. Oh. Ini yang membuat kami agak lepas sedikit dari situasi keterpurukan ekonomi di dalam menghadapi pandemi ini. Iya, artinya pemirsa Opiso, pandemi ini ternyata juga tidak serta-merta semua sektor. Tidak. Karena justru bidang pertanian yang menjadi basis Pinrang itu justru alhamdulillah meningkat produksinya. Itu malah tahun 2020 ya, Pak Gubernur sempat masih pesta panen di sini. Oh iya ya. Sempat panen padi dan juga panen udang. Jadi sektor perikanan bagus, sektor pertanian bagus, alhamdulillah di masa pandemi ini. Oh. Dan saya pikir Pinrang juga bisa keluar dari krisis pandemi jadinya dengan situasi sekarang. Ya. Dalam situasi ini, apa yang akan dilakukan oleh seorang Pak Pung Irwan misalnya di dalam memacu tingkat pertumbuhan ekonomi di Pinrang khususnya? Ya, tentunya yang kami pacu karena ini yang sangat menunjang kami. Masyarakat kami ini 70% tani, perikanan. Iya, iya. Jadi ini yang selalu kami pacu. Ya. Ini aja yang kami selalu jaga supaya minimal kami tidak terlalu kena dampak krisis daripada pandemi ini. Oh. Dan apa program unggulannya Pung Iwan itu ketika menjadi seorang bupati? Ya, program unggulan ini adalah peningkatan produktivitas hasil pertanian kita dengan perikanan kita, karena ini yang sektor penunjang betul kalau yang di daerah Pinrang. Pertanian, perikanan, perkebunan, karena memang masyarakat kami 70% hidup di situ. Oh. Saya punya luas lahan Pak pertanian 54.000 hektar. Dan Pinrang kan menjadi salah satu lumbung pangan nasional jadinya kan. Dan penyangga. Ya. Artinya akselerasi pembangunan itu kemudian bisa meningkatkan pendapatan rakyat Pung Iwan. Iya. Nah, sekarang di situasi pandemi ini kan Pinrang kan pernah masuk zone zero. Ya. Zero, jadi salah satu kabupaten di Indonesia yang pada Agustus tahun lalu itu tidak ada COVID di Pinrang. Ya. Nah, situasi sekarang kan naik turun nih. Apa yang dilakukan oleh Pak Bupati? Jadi memang ini kalau di masa pandemi ya fluktuatif, kita bawa ya fluktuatif. Ya. Jadi Pinrang ini luar biasa. Pernah zona hijau dan juga pernah zona merah. Sekarang sekarang ini zona orange. Oh iya. Memang ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Ketika mulai bulan Maret kemarin, begitu mulai agak-agak kerasnya yang COVID, ada perlakuan-perlakuan khusus yang kami lakukan. Memang kami perketat sekali. Malah saya pernah melakukan jam malam. Jam malam? Ya, pada saat itu. Nah, itulah membuat kami sehingga kita bisa dapat zona hijau pada saat itu. Tetapi setelah kami lepas, karena kami anggap bahwa kasihan juga masyarakat kami kalau saya tekan terus. Iya. Akhirnya lepas, tiba-tiba di bulan Desember kemarin, mulai Desember, ini kami sangat sulit kendalikan. Iya. Akhirnya kita masuk di zona merah. Tapi itu cuma berjalan 10 hari. Oh, sebentar. Jadi pemirsa Opiso, saya pikir dengan kondisi COVID, Pinrang berusaha untuk keluar dari zona krisis, dan saya pikir sejauh ini justru peningkatan di sektor pertanian dan perikanan yang meningkat itu menjadi contoh yang baik buat daerah-daerah lain. Pak Bupati, kita tahan dulu, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Talk show yang satu ini berbeda. Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Opiso. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Pemirsa Opiso ingin tahu bagaimana sih perjalanan hidup seorang WhatsApp? Ya.
Ya, sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama saya UPS Maradana dengan Pung Iwan, Bupati Pinrang ke-15. Nah, Pak Bupati, saya akan mengulas lebih dalam siapa sih sebenarnya ini Pung Iwan. Karena kalau di Pinrang ya orang pasti sudah kenal. Pung Iwan ini adalah mantan anggota DPRD Pinrang tahun 97-2004. Mantan Ketua DPRD 2004-2009. Jadi kalau di Pinrang ya hampir orang semua kenal siapa Pung Iwan. Tapi di Indonesia kan belum tahu siapa Pung Iwan. Mungkin Pung Iwan bisa berbagi, menceritakan kisah hidupnya dari kecil sampai sekarang. Singkat aja Pung Iwan. Ya, makasih banyak Pak B. Ya. Saya lahir di Pare, Ya. tapi asli Pinrang dan besar di sini. SD, SMP, SMA di sini. Iya. Ya. Dan setelah itu lanjut kuliah dan ikut aktif di organisasi politik mulai dari tahun 89. Oh, jadi begitu selesai kuliah sudah masuk di politik? Ya, aktif di situ. Oh, siapa yang mendorong Pak Pung Iwan itu masuk di politik? Apa memang karena cita-citanya jadi politisi? Enggak ada juga. Ya. Jadi awal-awalnya ikut di organisasi. Oh, ikut organisasi. Mulai di AMPI apa, Ah, ikut di organisasi-organisasi. Saya pernah di ketua HIPMI, pernah ketua Kadin, ya. ya ikut di organisasi politik. Ya akhirnya tahun 97, alhamdulillah kami terpilih sebagai anggota DPR. Jadi sepertinya kehidupan Pung Iwan ini aman-aman aja ya. Karena ya semua karirnya saya lihat mulus Pung Iwan. Mungkin Pung Iwan bisa berbagi resep. Apa resep seorang Pung Iwan? Semoga kemudian dalam hidupnya itu berjalan lancar, bahkan sampai sekarang ini mencapai level tertinggi di Kabupaten Pinrang. Artinya tentu pertama ya, ini untuk saya. Iya benar. Ya, ini untuk saya silaturahim yang paling utama. Silaturahim itu. Iya. Oke. Lebih banyak teman, lebih banyak sahabat. Saya kira itu menambah pengalaman kami. Nah, itulah yang mungkin saya lakukan secara tidak sadar ya. Oh. Artinya terlalu sering bergaul di luar, aktif di organisasi. Ya, akhirnya pada tahun 97 itu kami juga tidak pernah kepikiran sekali bahwa harus jadi anggota DPR. Tapi pada saat itu ya memang masih sistem. Itu usia berapa itu Pak Bupati waktu itu? Masih muda berarti saat itu? Masih. Aduh, sekitar belum 30-an. Iya, dan kemudian Pung Iwan kan dikenal dekat sama masyarakat. Karena mungkin juga keluarga besarnya Pung Iwan kan di sini. Ya. Nah, pertanyaan saya, siapa sebenarnya orang yang banyak memberi inspirasi di hidup Pung Iwan? Hanya termasuk teman-teman pemuda. Teman-teman pemuda. Ketika kami aktif di organisasi, mereka lah yang mensupport. Tapi tentu yang paling utama ini adalah orang tua. Orang tua, Bapak Ibu, yang setelah dia lihat saya terlalu aktif di organisasi-organisasi, ya tentu atas doanya kedua orang tua kami. Dan support yang banyak, supporting memang dari kalangan-kalangan muda. Kalangan muda. Ya. Pung Iwan kan hobinya suka ini bergaul dengan anak muda. Tadi kita sebelum wawancara, Pung Iwan habis naik motor trail ke sebuah desa yang terisolir karena longsor. Nah, gimana cara pendekatan Pung Iwan ke masyarakat? Bagaimana membina hubungan? Kemudian itu bisa membuat Pung Iwan itu disayangi masyarakat Pinrang. Nah, kalau saya awal-awalnya memang setiap ada kegiatan-kegiatan yang sosial kemasyarakatan, itu saya lebih banyak luangkan waktu ke sana. Oh. Setiap ada kegiatan-kegiatan, contoh kecil lah, kalau ada hajatan, ada berita duka atau ada kematian,
Itu ya alhamdulillah kadang-kadang saya tidak pernah lepas selama saya sehat. Oh, jadi Pung Iwan selalu ke sana, Iya, ke masyarakat. jadi, iya, kegiatan. Bergaul dengan siapa saja. Artinya kalau saya tidak pilih-pilih pergaulan, selama itu saya anggap bagus dan betul-betul bergaul dan tujuannya untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak, saya kira tidak ada salahnya. Saya bergaul dengan siapa saya, tidak pilih-pilih. Iya, benar. Dan kisah hidupnya Pung Iwan ini dari mulai dari sekolah kemudian sampai menjadi seorang bupati. Apa pengalaman hidup yang paling berkesan dari seorang Pung Iwan yang kemudian bisa yang belum diketahui orang nih, kemudian bisa menjadi inspirasi buat kita semua? Kalau kami sih tidak ada yang istimewa, kalau kami tidak ada yang istimewa. Tidak ada istimewa. Iya, tidak ada yang istimewa. Yang jelas kalau saya, memang saya lebih aktif berperan di teman-teman kalangan muda pada saat itu. Ya karena memang juga pada saat itu ya umur saya masih agak muda. Jadi saya kira kalau saya paling terkesan itulah perbanyak pergaulan. Banyak pergaulan. Iya. Dan bagaimana Pung Iwan itu membangun keluarga, membangun hubungan di keluarga, mendidik anak-anak. Karena kita tahu persis sebagai seorang bupati kan pasti sibuk, tidak sama dengan seperti sebelumnya. Gimana Pung Iwan menanamkan nilai-nilai kehidupan di keluarga Pung Iwan? Jadi kalau di keluarga, jelas Sabtu Minggu kan kita nggak ada kegiatan. Sabtu Minggu untuk keluarga. Sabtu Minggu itu udah pasti full untuk keluarga. Dan saya lebih banyak juga gunakan kalau pada saat jam makan malam. Di situ harus betul-betul kita sama-sama. Oh, jadi kalau Sabtu Minggu itu Pung Iwan meluangkan waktu makan malam? Enggak, maksud saya kalau hari-hari biasa, kalau malam itu hampir mutlak saya kumpul dengan anak-anak. Jadi setiap hari? Hampir tiap hari. Jadi kalau ada di Pinrang, selama saya ada di Pinrang, itu di ritual harian ya? Iya. Di dalam ritual harian itu apa yang diomongin ke anak-anak? Ada ya tentang pendidikannya anak-anak, tentang beri mereka pelajaran sedikit apa yang pernah saya lakukan supaya bisa juga menjadi contoh buat mereka. Apa warisannya Pung Iwan ke anak-anak yang biasa itu selalu diingatkan? Saya yang selalu tekankan, pertama sifat dan jaga betul pergaulan sesama manusia tanpa memilih-milih. Karena itu yang menurut saya itu yang sangat penting. Ya, kekuatan silaturahmi itu. Iya, silaturahmi. Itu pun juga diwariskan ke anak-anak. Menarik ya bahwa Pung Iwan ini ternyata yang mengantarkan beliau sampai ke level ini adalah kekuatan silaturahmi. Iya. Seberapa penting silaturahmi itu Pung Iwan menurut Pung Iwan ini? Kalau saya penting sekali. Iya. Karena tanpa silaturahim tentu kita tidak sangat mudah untuk mendapatkan apa-apa. Ya menurut agama saja silaturahim itu kan menambah rezeki, memperpanjang umur. Iya. Ini menurut ajaran agama Islam. Iya. Ya, berarti pemirsa UPISO, rahasia kepemimpinan seorang Pung Iwan itu adalah silaturahmi. Itu kita bisa belajar banyak ini. Terakhir Pung Iwan, Pung Iwan sekarang sudah jadi bupati, kepala keluarga, dan disayangi oleh banyak orang. Di usia sekarang, apa mimpi seorang Pung Iwan? Cita-citanya gitu kan? Ada setiap orang kan pasti punya mimpi-mimpi. Suatu saat saya mau begini untuk kehidupan saya selanjutnya. Kalau saya di dalam menjalankan tugas, ini Pak Opi sedikit. Iya. Mudah-mudahan insya Allah saya selamat dalam kepemimpinan 5 tahun. Amin. Itu yang paling penting. Iya. Dan mudah-mudahan setelah selesai, kalau Allah masih mengizinkan dan meminjamkan umur dalam 5 tahun perjalanan kami, yang mudah-mudahan saya bisa bawa Pinrang ini betul-betul aman. Itu yang cita-cita saya. Yang selama 5 tahun ini tidak terjadi apa-apa di masa kepemimpinan kami sampai selesai. Jadi cita-citanya Pung Iwan bagaimana Pinrang bisa tetap berjaya sampai saat ini. Dan Pung Iwan, di segmen terakhir ini mungkin Pung Iwan ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Pinrang, khususnya persiapan ulang tahun, dan mungkin juga pesan-pesan kepada keluarga dan orang-orang dekat Pak Pung Iwan. Silakan Pung Iwan. Terima kasih Pak Ubi. Artinya untuk masyarakat Pinrang di dalam rangka menyambut dan sekaligus memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pinrang ke-61,
Saya cuma ingin meminta untuk tetap melakukan secara sederhana dan terus mengedepankan protap kesehatan. Itu yang paling penting. Tidak usah kita merayakan terlalu berlebihan, tetapi kita selalu mengedepankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-61 di Kabupaten Pinrang ini. Dan juga saya minta kepada masyarakat sekali lagi untuk tetap menjaga protokoler kesehatan di masa pandemi yang sekarang ini. Dan untuk keluarga, untuk tetap mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, apalagi di masa pandemi ini juga ya, saya minta untuk tetap saling menjaga. Ya, betul. Ya, makasih banyak Pung Iwan atas waktunya. Dan sebelum kita menutup bincang kita dengan Pung Iwan, ada satu quote kesimpulan yang menarik dari seorang rahasia hidup seorang Pung Iwan, bahwa ternyata rahasia hidup seorang Bupati Pinrang itu adalah menjaga silaturahmi, dan kekuatannya ada di silaturahmi. Ini inspirasi, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga silaturahim. Sehat-sehat buat Pak Bupati dan warganya. Alhamdulillah. Terima Selamat kasih ulang banyak. tahun buat Bupati Pinrang ya, yang ke-61 tanggal 19 Februari mendatang. Dengan berakhirnya quote, maka berakhir pula edisi Pinrang pada sore hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.